Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Narmaldiansyah. NPM saya 10070123091. Saya berasal dari kelas B, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu batuan metamorf, bagaimana proses keterbentukannya, serta tahapan-tahapan mengenai batuan metamorf tersebut. Sebelumnya, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas untuk mata mata kuliah geologi dasar. Batuan metamorf sendiri disebut juga sebagai batuan malihan. Batuan metamorf sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metamorphik, ya, yang berarti meta adalah berubah dan morf yang berarti bentuk. Jadi dapat diketahui bahwa pengertian batuan metamorf sendiri yaitu batuan asal atau batuan yang sebelumnya yang berubah karena adanya suhu dan tekanan yang mempengaruhi perubahannya. Disebut sebagai batuan metamorf karena dalam proses pembentukannya, batuan ini mengalami suatu proses yang dinamakan proses metamorfisme atau proses perubahan bentuk. Proses metamorfisme sendiri yaitu proses perubahan bentuk, yang berarti batuan metamorf sendiri merupakan batuan yang berubah dari batuan sebelumnya dengan melalui proses metamorfisme ini. Nah, batuan ada juga pengertian lain, yaitu batuan metamorf berasal dari batuan asal protolit yang mengalami perubahan fisik, mineral, serta tekstur yang diakibatkan oleh perubahan tekanan dan temperatur sebelum melewati fase cair. Nah, pada batuan metamorf ini yang dimana saat diberikan suhu dan tekanan yang tinggi secara terus-menerus, maka batuan metamorf ini akan kembali menjadi fase cair. Nah, proses metamorfisme ini merupakan suatu proses perubahan batuan yang sudah ada sebelumnya menjadi batuan metamorf yang mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang besar. Nah, proses metamorfisme ini berlangsung dalam kurun waktu yang cenderung lama, bahkan bisa sampai puluhan hingga jutaan tahun lamanya. Namun, semakin lama proses metamorfisme pada batuan metamorf ini, maka akan semakin sempurna pula prosesnya atau hasilnya. Metamorfisme yang sempurna menghasilkan karakteristik batuan aslinya tidak terlihat lagi, berbeda dengan metamorfisme yang kurang sempurna, maka menghasilkan perubahan karakteristik batuan asalnya tidak terlalu mencolok dan hanya kekompakan batuan saja yang berubah. Ciri-ciri dari batuan metamorf sendiri yaitu batuan metamorf ini mempunyai ciri yang unik dan tidak semua batuan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama yaitu warna batuan yang bervariasi. Bervariasinya warna dari batuan metamorf ini disebabkan oleh proses modifikasi yang beragam, dan adapun perubahan tekanan dan panas yang berasal dari perut bumi yang menyebabkan perubahan komposisi mineral pada batuan metamorf. Yang kedua, batuan metamorf ini terdiri dari dua struktur. Yang pertama yaitu struktur foliasi dan struktur non-foliasi. Struktur foliasi sendiri berfungsi sebagai bagian yang melapisi suatu batuan metamorf dan bentuk yang mirip sekali dengan belahan. Jadi pada batuan metamorf sendiri, jika foliasi akan ada seperti garis-garis, dan sedangkan struktur non-foliasi yaitu struktur batuan metamorf yang tanpa adanya belahan tersebut, sehingga batuan metamorf tidak menunjukkan penjajaran mineral-mineral dalam batuannya. Jadi kalau non foliasi itu
mineral-mineralnya itu tidak kelihatan. Dan yang ketiga, bentuk dari batuan metamorf. Karakter bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Yang pertama yaitu euhedral. Bentuk batuan euhedral sendiri yaitu bentuk batuan yang memiliki pembatas yang jelas, tegas, dan juga teratur. Yang kedua ada subhedral. Subhedral sendiri memiliki bentuk kristal yang tidak begitu jelas dan ada yang teratur dan juga tidak teratur. Yang ketiga ada ahedral. Ahedral sendiri tidak seperti pada euhedral dan subhedral. Pada ahedral sendiri merupakan bentuk batuan metamorf yang tidak memiliki bentuk kristal yang teratur. Yang keempat sendiri tekstur dari batuan metamorf. Tekstur dari batuan metamorf ini dibagi menjadi dua, yang yaitu relik dan kristaloblastik, yang mana pada relik sendiri merupakan yang bisa diamati dengan mata telanjang secara langsung. Jadi pada batuannya dapat dilihat atau diamati secara langsung. Dan ada juga kristaloblastik itu harus menggunakan alat khusus, jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, keterbentukan batuan metamorf. Pada rock cycle atau siklus batuan sendiri, batuan metamorf ini menempati urutan ketiga setelah batuan sedimen, yang mana batuan sedimen atau batuan dari sebelumnya berubah struktur atau sifat fisiknya yang diakibatkan adanya suhu dan tekanan yang tinggi, dan akibatnya menghasilkan batuan metamorf ini. Batuan metamorf sendiri terbentuk karena perubahan suhu dan tekanan yang tinggi. Hal tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan dengan proses pembentukan batuan sebelumnya, seperti batuan beku dan batuan sedimen. Batuan metamorf terbentuk dengan adanya proses metamorfisme atau perubahan susunan dan juga bentuk dari batuan yang telah ada sebelumnya. Ada 4 proses dalam pembentukan batuan metamorf ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sendiri yaitu kristalisasi, yang mana proses itu merupakan proses peleburan atau pelelehan kristal. Yang kedua ada neoformasi. Neoformasi sendiri adalah proses pembentukan atau membentuknya kristal baru dari berbagai unsur yang telah hancur. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi sendiri merupakan proses perubahan akibat perubahan sifat pada kristal tersebut. Yang keempat ada degradasi. Degradasi sendiri merupakan suatu proses penyederhanaan susunan kristal yang ada pada batuan metamorf tersebut. Jadi proses pembentukan batuan metamorf ini dimulai dari batuan beku yang berubah batuan beku dan juga sedimen yang kemudian mengalami perubahan seperti perubahan sifat, perubahan susunan mineral yang disebabkan oleh pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Dan proses keterbentukan batuan metamorf ini tidak luput dari proses metamorfisme. Nah, proses metamorfisme sendiri berlangsung akibat perubahan suhu dan tekanan di atas 200 derajat Celcius dan 300 MPa dan terjadi dalam kondisi yang padat. Tahapan-tahap dan proses metamorfisme sendiri ada tahapannya. Ya, tahapannya sendiri yaitu yang pertama batuan induk atau prolitik atau batuan asal yang mengalami metamorfisme. Yang kedua, pengaruh metamorfisme. Prolit sendiri terkena proses metamorfisme yang melibatkan meningkatkan suhu dan tekanan. Yang ketiga, mulainya perubahan fisik. Prolit mulai berubah secara fisik karena kondisi lingkungan yang berubah.
Yang keempat, pembentukan batuan metamorf. Akhirnya setelah melalui proses yang sangat panjang dan memakan waktu yang tidak sebentar juga, akhirnya terbentuk batuan metamorf. Dan di sini batuan metamorf memiliki genesa. Genesanya itu ada 3. Yang pertama thermal, yang kedua dinamo, yang ketiga dinamo thermal. Nah, pada yang pertama yaitu thermal sendiri, yang dimana temperatur lebih tinggi daripada pressure atau tekanan. Nah, sedangkan pada dinamo temperatur lebih rendah daripada tekanan. Nah, pada yang ketiga yaitu dinamo thermal. Dinamo thermal sendiri temperatur sama dengan tekanan. Nah, yang lanjut, metamorfisme sendiri ada derajat. Derajat metamorfisme yang merupakan gambaran dan gambaran suhu dan tekanan di mana batuan metamorf terbentuk menjadi. Nah, derajat metamorfisme sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, jenis-jenis batuan metamorf. Jenis-jenis batuan metamorf sendiri dibagi menjadi 3, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kinetis. Ya, dan yang terakhir batuan metamorf pneumolitis kontak. Yang pertama, batuan metamorf kontak sendiri yaitu batuan metamorf yang berubah karena pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, contohnya dari batuan ini yaitu balolit, stok, lakolit. Contoh batuannya. Lalu yang kedua, batuan metamorf kinetis. Batuan metamorf kinetis sendiri atau batuan sering juga disebut dengan batuan metamorf dinamo, adalah batuan yang berubah karena tekanan suhu yang tinggi dalam kurun waktu yang sangat lama dan dihasilkan dari proses pembentukan kulit bumi oleh tenaga endogen. Nah, contohnya sendiri yaitu batuan sabak, metamorf pneumolitis kontak. Batuan metamorf pneumolitis kontak sendiri yaitu batuan yang berubah karena pengaruh dari gas-gas yang berasal dari magma. Contoh batuan ini yaitu kuarsa. Klasifikasi batuan metamorf. Batuan metamorf sendiri dibagi menjadi 2, yaitu metamorf lokal dan metamorf regional. Pada metamorf lokal, yang pertama yaitu kontak thermal. Tipe metamorfisme ini yang dipengaruhi oleh kenaikan temperatur yang tinggi dalam berkontakan langsung dengan batuan samping. Yang kedua, metamorf lokal kataklastik. Nah, kataklastik sendiri yaitu tipe metamorfisme yang diakibatkan oleh deformasi mekanis di zona patahan. Jadi terjadi pada sesar. Yang ketiga yaitu metamorf lokal kejut atau impact. Nah, tipe metamorfisme yang disebabkan oleh penjalaran gelombang kejut dan tumbukan oleh meteor. Saat Anda melihat meteor yang jatuh ke bumi dan menghasilkan lubang, nah, lubang tersebut yang dinamakan metamorf kejut atau impact. Nah, yang kedua ada metamorf regional. Metamorf regional sendiri ada dinamo thermal. Tipe metamorfisme yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Contohnya zona penunjaman. Nah, yang kedua metamorf regional pembebanan. Tipe metamorfisme yang diakibatkan pengaruh pembebasan batuan yang di atasnya relatif sangat tebal pada suhu suatu cekungan.
Ya, yang ketiga, metamorf regional mid ocean ridge (MOR). Tipe metamorfisme yang disebabkan oleh rantai gugusan gunung api di bawah laut, yang dimana kerak bumi baru terbentuk dari lelehan magma dan aktivitas gunung berapi. Nah, lalu selain itu ada mineral penyusun batuan metamorf. Eh, yang yang nah, Mineral penyusun batuan metamorf sendiri ada dua, yaitu mineral batuan asal dan mineral khas. Mineral batuan asal sendiri sama dengan komposisi mineral dari batuan asalnya, yaitu mineral pada batuan beku dan batuan sedimen. Yang kedua ada mineral khas. Mineral khas ini hanya ada pada batuan metamorf yang terbentuk karena adanya eh, sifat fisik yang telah berubah karena suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, untuk penjelasan batuan metamorf sendiri dapat disimpulkan bahwa batuan metamorf ini terbentuk karena adanya perubahan suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, itu sendiri mengakibatkan batuan metamorf lama-lama akan kembali ke fase cair, dan pada fase cair tersebut berulang siklus rock cycle atau siklus pembentukan batuan. Nah, oleh karena itu cukup sekian atas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya jelas kata dan ada kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.